Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Hanif Mihraj. Saya siswa Latsar BDK Malang, golongan 2 Angkatan 3. Saya seorang pegawai Kemenkeu yang ditempatkan di KPPBC TMPC Biak. Halo, nama saya Nadia. Saya siswa Latsar BDK Malang, golongan 2 angkatan 3. Saya merupakan salah satu pegawai Kementerian Keuangan yang saat ini ditempatkan di KPP Pratama Tenggarong. Pada saat ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kami lakukan terkait penugasan kelompok asinkronus 5, yang berupa mengidentifikasi karakteristik dari instansi pemerintah, lalu menentukan instansi atau perusahaan yang akan kami nilai untuk memiliki kinerja yang lebih baik dan dapat dijadikan sebuah parameter untuk dilakukan benchmarking. Untuk tugas tersebut, di sini kami memilih DJP sebagai instansi yang akan diidentifikasi permasalahannya dan Bank BCA sebagai parameter dari benchmark yang akan dilakukan. Ya, seperti kita ketahui bahwasanya kenapa kita memilih Bank BCA. BCA merupakan bank swasta terbesar yang ada di Indonesia dengan berbagai bentuk pelayanan yang sudah sangat baik, di mana mulai dari manajemen hingga pelayanan security-nya sudah tidak sudah tidak dipertanyakan lagi. Bank BCA sudah memperoleh terkait penghargaan yaitu Best of the Best Award 2019 dari Forbes Indonesia dan 47 penghargaan di ajang The Best Contact Center Indonesia 2020, di mana ajang tersebut merupakan ajang yang berkelas juga. Kemudian untuk Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak merupakan instansi pemerintah di mana saat ini Indonesia menggunakan sistem self-assessment dalam bidang perpajakannya. Maka kami memperhatikan bahwasannya pada sistem self-assessment ini, wajib pajak haruslah aktif dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Maka pelayanan perpajakan haruslah mudah dijangkau dan tidak mempersulit wajib pajak itu sendiri. Maka dari itu, pelayanan perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak harus perlu diperhatikan. Maka dari itu, di sini kami akan membandingkan kinerja atau produk jasa yang mungkin dapat diadaptasi oleh DJP dari Bank BCA sebagai salah satu bank swasta terbesar dan banyak prestasi di Indonesia. Poin besar dari apa yang akan kita bahas yaitu kita bagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah bagaimana standar pelayanan di tempat pelayanan terpadu di setiap kantor pelayanan pajak Pratama. Kedua, yaitu terkait platform yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak saat ini untuk mengurus atau melaksanakan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu terkait sosial media Direktorat Jenderal Pajak. Lalu, kenapa kami memilih BCA sebagai alat benchmark? Karena sudah menjadi rahasia umum bahwa bank swasta terbesar di Indonesia itu adalah Bank BCA. Sudah sering kita jumpai, kita yang sudah pernah menjadi nasabah Bank BCA sudah merasakan bagaimana nyamannya, mudahnya menjadi nasabah Bank BCA itu sendiri. Dan dari pelayanan itulah yang mencerminkan bahwa Bank BCA itu memiliki sistem manajemen yang sangat baik. Nah, apabila kita bandingkan terkait dengan standar pelayanan di Direktorat Jenderal Pajak, sebenarnya Direktorat Jenderal Pajak itu sudah mengatur di Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 2 Tahun 2017 tentang standar pelayanan di tempat pelayanan terpadu kantor pajak Pratama. Namun, di peraturan tersebut hanya mengatur terkait sistem antrean, terkait ruang lingkup secara umum, terkait mekanisme pelayanan saat terjadinya gangguan, di mana di peraturan tersebut belum diatur terkait bagaimana standar berbusana ataupun berperilaku. Dari segi pelayanan, sebagai bentuk penerapan nilai aneka yaitu komitmen mutu, di sini saya pribadi menilai bahwa pelayanan di Direktorat Jenderal Pajak sudah sangat baik. Namun saya dapat mengambil beberapa nilai dari pelayanan Bank BCA dapat dipertimbangkan untuk diterapkan di bagian pelayanan di Direktorat Jenderal Pajak. Seperti keramahan dari security, yang menurut saya itu cukup penting dikarenakan sebelum kita sebagai wajib pajak atau nasabah bank, yang akan pertama kali kita jumpai adalah security yang menjaga bank tersebut atau kantor tersebut. Di sini keramahan dari security Bank BCA itu sudah sangat patut untuk diacungi jempol, dan dari riset yang sudah saya lakukan,
di Direktorat Jenderal Pajak masih banyak security kantor-kantor DJP yang masih salah dalam pemberian nomor loket antrian sehingga antrian menjadi tidak lancar. Kemudian terkait seragam juga, mungkin terkait berbusana itu pada bank-bank sudah diberikan standar bahwasanya seorang pegawai teller harus menggunakan seragam ini, menggunakan jas ini dan sebagainya. Nah, di Direktorat Jenderal Pajak pun memang sudah ada kantor-kantor yang menerapkan seperti itu. Namun terdapat beberapa kantor yang belum menerapkan hal tersebut sehingga haruslah dibuat standar sehingga semua kantor Direktorat Jenderal Pajak di seluruh Indonesia itu memiliki standar yang sama. Kemudian selanjutnya yaitu beralih di aplikasi Direktorat Jenderal Pajak. Seperti kita ketahui bahwasanya Direktorat Jenderal Pajak ini sudah memberikan beberapa platform untuk wajib pajaknya untuk mengurus kewajiban perpajakan. Seperti e-registration yaitu untuk pendaftaran NPWP, e-filing untuk pelaporan SPT secara online, e-SPT formulir wajib pajak yang merupakan formulir elektronik, kemudian e-billing yaitu terkait pembuatan billing secara online, dan e-faktur bagaimana aplikasi untuk membuat faktur pajak elektronik secara online juga. Di mana di sini kita bisa lihat bahwasanya mungkin orang-orang awam belum tentu mengerti apa perbedaan dari satu platform dan platform yang lainnya. Maka dari itu saat ini Direktorat Jenderal Pajak pun memang sudah mengembangkan unifikasi dari beberapa platform ini menjadi satu dan diharapkan untuk dapat terus berkembang dan semakin baik ke depannya. Lalu dari sistem aplikasi yang ada di Bank BCA, yaitu BCA Mobile yang sering kita jumpai, itu adalah salah satu aplikasi perbankan online terbaik yang ada di Indonesia. Dikarenakan dari interface-nya, dari fitur-fiturnya yang tidak lekang dimakan oleh waktu dan tidak mengikuti tren sama sekali. Nah, menurut saya kenapa itu bagus? Karena pengguna atau nasabah itu sudah menjadi lebih familiar dengan interface yang seperti itu dari tahun ke tahunnya, dan fiturnya yang masih sama, penempatan fiturnya masih sama, sehingga itu lebih memudahkan bagi nasabah untuk menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian untuk poin terakhir yaitu terkait sosial media, di mana apabila kita lihat di Instagram Direktorat Jenderal Pajak memang followersnya sudah banyak. Namun apabila kita lihat terkait Instagram take foto, di situ masih terdapat banyak sekali foto-foto dari instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak maupun pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu sendiri. Untuk foto-foto yang mengetek Direktorat Jenderal Pajak secara eksternal atau mungkin masyarakat secara umum itu masih sangat minim ditemukan. Nah, apabila dibandingkan dengan sosial media BCA yaitu Instagram di @goodlifebca, di sana tag photos di sana tuh lebih banyak dari nasabah bank BCA itu sendiri. Dan menurut saya dari tag photos tersebut kita dapat menyimpulkan bahwasanya demografi dari audiens di Instagram mereka itu lebih banyak daripada, lebih bagus dan lebih luas daripada audiens di Instagram Direktorat Jenderal Pajak. Lalu untuk jumlah followers dan jumlah likes dari postingan-postingan yang ada di kedua Instagram tersebut, Instagram Good Life BCA itu lebih terlampau jauh lebih banyak daripada Instagram di Direktorat Jenderal Pajak. Itu menunjukkan bahwa engagement rate di Instagram Good Life BCA itu lebih tinggi daripada di Instagram Direktorat Jenderal Pajak. Hingga kesimpulan diskusi kami terkait benchmarking antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Bank BCA, yakni ada 3 poin besar, di mana Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya mengatur lagi standar terkait berbusana dan berperilaku, yaitu dengan cara terus menyempurnakan terkait standar-standar yang mungkin akan memperbaiki layanan di masa depan. Kemudian yang kedua, yaitu Direktorat Jenderal Pajak senantiasa juga melakukan perbaikan terus-menerus dengan cara yang saat ini, yaitu mengembangkan unifikasi terkait platform ataupun aplikasi perpajakan. Dan yang terakhir yaitu terkait dengan sosial media, di mana Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya
lebih aware kapan seharusnya memposting dan berapa banyak jumlah yang harus diposting, karena hal tersebut akan mempengaruhi ketertarikan masyarakat ataupun pengguna sosial media untuk melihat sosial media atau Instagram Direktorat Jenderal Pajak. Kurang lebih seperti itu hasil diskusi dari kami. Untuk kekurangannya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.